Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harrison. Saya calon guru bergerak dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya bertugas di SMP Negeri 7 Senayan. Pada hari ini, saya akan melakukan percakapan observasi supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Ibrahim. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan perkenalkan dulu nih Bapak Ibrahim. Halo Pak, selamat pagi. Pagi juga Pak Heri. Oke. Bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah Bapak. Baik Bapak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oh ya Pak Harrison, nama saya Ibrahim, guru SMP Negeri 7 Senayan, khusus mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak ya. Oke. Bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat Pak ya. Oke. Kalau boleh tahu Bapak mengajar mata pelajaran apa nih? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik Bapak. Oke Bapak, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih karena Bapak sudah mau bersediakah Bapak untuk disupervisi pada hari ini? Siap. Siap ya. Baik Bapak, adapun tujuan supervisi kita pada hari ini adalah sebenarnya pengen berbagi praktik baik nih Pak tentang modul yang sedang pelajari di calon guru penggerak tentang masalah supervisi. Jadi hari ini kami akan berbagi praktik baik tentang itu. Nah, kira-kira nih Pak ya, apa yang sudah Bapak persiapkan untuk menghadapi supervisi besok itu? Untuk supervisi besok, insya Allah saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran buat besok beserta model ajarnya dan segala macam. Oke, jadi model apa nih yang pengen Bapak kembangkan besok? Besok model pembelajarannya itu mengenai diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya Pak ya? Oke, boleh Bapak ceritakan gimana langkah-langkah yang harus Bapak lakukan dalam berdiskusi kelompok untuk besok? Ya seperti biasa kita mulai dari pembelajaran, dari mulai pendahuluan lebih kurang 10 menit sampai masuk ke bagian inti, baru terakhir kita masuk ke penutup. Oke. Baik Pak, kira-kira ada kendala atau masalah apa yang akan Bapak hadapi? Biasanya kalau belajar kelompok itu sering terjadi ketidakkekompakan antara kelompok ketika mengerjakan. Ada yang mau mengerjakan dan ada juga yang kurang inisiatif bersama-sama. Oke, baik. Rencana tindak lanjut apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk? Mungkin kalau itu masih terjadi, saya akan mencoba melakukan model kelompok yang harus menunjuk mungkin perwakilan dari salah satu, misalnya kalau ada 3 atau 4 kelompok, satu yang lebih unggul menjadi kelompok untuk bisa merangkul semua teman-teman di dalam kelompok. Oke Pak, baik. Saya sangat penasaran nih Pak ya. Kira-kira nih Pak, komitmen apa yang harus Bapak lakukan ke depannya? Ya Pak, untuk melaksanakan, pokoknya siap berkomitmen lah. Oke, baik Bapak. Saya juga tidak penasaran, pengen lihat Bapak belajar di kelas berapa tadi Pak? Kelas 8 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan Pak? Materi apa kalau boleh tahu? Materinya mengenai menelaah ajakan dalam teks persuasif. Oke, baik Bapak Ibrahim. Sampai ketemu besok ya Pak. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, demikian tadi percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama dengan Bapak Ibrahim, guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang besok akan mengajar di kelas 8 dengan materi yaitu tentang teks persuasif. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Lina, Hadir Pak. Amoy, Hadir Pak. Arya Saputra, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Aura, Hadir Pak. Fahri Juansa, Perli, Hadir Pak. Azlan, Hadir Pak. Erita, Hadir Pak. Jumri, Hadir Pak. Kasumawati, Hadir Pak. Levi Saputra, Hadir Pak. Muhammad Farel Alfandi, Hadir Pak. Resti Septiana, Hadir Pak. Sabaria, Hadir Pak. Sarini, Hadir Pak. Satira Ningsi, Hadir Pak. Suhandra Putra, Hadir Pak. Sintani, Hadir Pak. Hera Yunianeta, Hadir Pak. Al Husnita, Hadir Pak. Muhammad Syarif. Hadir Pak. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Yaitu tujuan melanjutkan pelajaran kita hari ini ialah menelaah ajakan dalam teks persuasi. Kemarin kita sudah mencoba membahas mengenai teks persuasi. Yang mana teks persuasi itu di dalamnya ada beberapa yang perlu kita pahami. Salah satu contohnya ialah dalam teks persuasi ada argumentasi, kemudian ada fakta dan ajakan atau rujukan. Masih ingat apa yang disebut dengan argumentasi? Ada yang masih ingat? Malu ya, malu mau menjawab. Sebenarnya sudah pernah kita bahas argumentasi, yaitu beberapa pendapat yang sudah terbukti. Kemudian ada lagi fakta. Fakta itu ialah kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi bukan dengan manipulasi. Nah, kemudian ada kata ajakan. Itu ada kata ajakan atau rujukan. Biasanya ajakan itu ada seperti perintah atau himbauan kepada orang. Nah, di dalam teks persuasi ini banyak yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana nanti caranya kita menyampaikan seandainya kita ingin berpidato. Jadi berpidato itu menggunakan teks persuasi yang sifatnya mengajak, membujuk pendengar untuk bisa melakukan apa yang kita harapkan. Nah, untuk hari ini metode pembelajaran kita akan laksanakan secara kelompok. Nanti Pak bagikan kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari kita 23 ya, 23 orang. Kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kalau 4 kelompok, 4 kelompok 5 kelompok. 5 kelompok saja ya. Oke, kita akan bagi 5 kelompok.
bagikan sesuai dengan daftar absen terlebih dahulu. Kelompok yang pertama ada Kecamatan Media. Maaf. Kelompok yang pertama Muhammad Radit, Agustina, Amoy, Arya Saputra, dan Aulia. Ingat namanya. Dan kelompok yang kedua Aura, Wahid Juansa, Emily, Azlan, Elita. Yang sudah disebut kelompok kelas silakan dibentuk kelompoknya ya. Nah kemudian yang berikutnya kelompok ketiga Jumri, Kasumawati, Leti Saputra, Muhammad Farel Pandi, dan Resti Septiana. Kelompok yang keempat Sabaria, Sarimin, Satira Ningsi, Suandra Putra, dan Sintani. Ya. Masih ada sisa 3 lagi. 3 lagi. Jadi ada 4 kelompok. Tera Yunia Meta masuk kelompok 1, Alusnita masuk kelompok 2, Muhammad Saril masuk kelompok 3. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Kita akan mencoba. Siap? Kita mulai ya? Ya. Ini hitung kan satu dulu ya. Oke, kita mulai. 1, 2. Ayo kelompoknya sudah siap semua? Kita akan membahas mengenai perbandingan ajakan teks persuasi. Perbandingan ajakan teks persuasi. Nah, untuk itu Pak akan membacakan terlebih dahulu 2 teks atau kutipan dari 2 teks yang akan nanti masing-masing kelompok tolong dengarkan. Nanti ada teksnya. Pak bacakan terlebih dahulu teksnya. Teks yang pertama, pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Kerusakan lingkungan di wilayah resapan air seperti Puncak dan Bogor juga harus bisa dihentikan. Nah, kalau bisa begitu, sehingga barang tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. Teks yang kedua, kalau Anda kehabisan tempat menginap di hotel-hotel berbintang, jangan khawatir. Toh tujuan Anda menikmati alam pedesaan. Anda bisa memilih penginapan sederhana dengan harga sangat murah. Hampir semua penginapan kecil ini juga terjaga kebersihannya. Ada yang unik menyangkut tempat-tempat penginapan di Sangkan. Hampir semua hotel berbintang atau penginapan kecil menyediakan fasilitas air panas alami. Bedanya, di hotel-hotel bisa diatur suhunya, di penginapan kecil benar-benar mengandalkan kehendak alam. Ini 2 teks yang akan kita bahas. Nah, apa yang akan kita bahas dari kedua teks tersebut? Nah, di dalam teks ajakan dalam teks persuasif itu mengandung beberapa unsur. Ada 2 unsur.
Unsur yang pertama tersurat. Oke, yang pertama tadi tersurat biasanya nampak tertulis. Ada kata yang keluar tersurat itu bisa kita lihat mungkin ada kata harus, kemudian ya harus, sebaliknya, sebaiknya, kemudian satu lagi jangan, hindarilah. Ini biasanya kita lihat di dalam teks itu harus, sebaliknya, berarti dia langsung memerintahkan. Kalau jangan biasanya ada larangan, jadi memerintahkan dengan larangan. Kemudian ada juga unsur yang tersirat. Unsur yang tersirat ini perlu pemahaman dari kita, karena tersirat dia tidak tanpa ditulis. Memang dia tertulis, tapi artinya perlu kita cari sendiri. Kalau yang kata hindarilah harus, langsung kita baca tahu. Oh, jangan melakukan hal ini, berarti kita tahu. Kemudian kalau yang tersirat biasanya itu perlu analisis dari kita sendiri. Seperti contoh yang pernah kita baca kemarin, umpamanya ketika ada teks persuasif mengenai rajanya tingkat yang berhubungan dengan tembik, untunglah, jadi ada kata untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan tembik, saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Jadi di sini ada kata-kata yang tersirat. Penulis atau membacakan pidato itu dia tidak mengatakan langsung, tapi perlu kita pikir lagi bagaimana perjuangan adik-adik Kartini terdahulu untuk memperjuangkan kaum wanita. Berbeda dengan sekarang di perfilman kaum wanita bermacam-macam yang sudah dilakukan, seperti membuka aurat segala macam, ditonton segala macam. Ini juga, jadi di situ kita bisa lihat adik-adik Kartini kalau sempat dia melihat sekarang ini perfilman mungkin dia akan menangis, tapi penulis tidak mengatakan langsung supaya kita apa yang ingin disampaikan penulis supaya kita tidak melakukan hal ini ke depannya lagi. Nah, ini kata-kata yang tersirat. Nah, inilah yang perlu kita cari di dalam kedua teks tersebut. Ada teks A dan teks B. Yang Pak bacakan tadi yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk itu kita akan mencari dari kedua teks tersebut mana dari kedua teks tersebut yang tergolong ke dalam teks persuasif. Jadi tentu ada dua hal yang harus kita lakukan. Kalau kita memilih satu, berarti yang satunya lagi bukan apa yang menyebutkan dia bukan masuk teks ajakan dalam teks persuasi. Jadi kita bisa membedakan teks persuasi dengan teks yang lainnya, ya. Nah, ini yang kita masukkan. Nah, untuk itu tadi bacaannya singkat, nanti bisa kalian lihat kembali di halaman. Coba buka kembali di halaman 179. Ya. Nah, di 179 itu ada dua teks yang tadi Pak bacakan. Nanti kalian diskusikan secara berkelompok untuk mengetahui jawabannya berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti kita presentasikan pendapat kelompok masing-masing. Ya. Apakah ada persamaan atau ada perbedaan? Jika ada perbedaan, nah inilah yang akan kita bahas. Jika ada persamaan benar, berarti juga kalian sudah menguasai materi pembelajaran mengenai teks persuasi dalam ajakan teks persuasi. Oke, bisa kita mulai. Mungkin waktu yang Pak berikan untuk berdiskusi lebih kurang 30 menit ke depan. Baik, silakan diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dengan Pak. Ya.
Ada yang kurang paham silakan ditanya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4. Oke, bisa dimulai. Diskusi untuk membahas teks bacaan ini. Seperti yang kemarin, kita mencoba masing-masing. Karena masih kurang tepat, kita akan coba lagi dengan melalui kelompok. Kemarin masing-masing tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, hari ini kita akan mencoba lagi berdasarkan kelompok. Oke. Kerjakan di satu lembar saja. Satu lembar di kertasnya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. 30 menit dari sekarang. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan berdiskusi bersama kelompok untuk mencari atau mengetahui ajakan di dalam teks persuasi. Apakah ajakan itu berupa tersurat maupun tersirat? Kita sudah sama-sama mengetahuinya. Nah, untuk itu kita akan melihat kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi ketika kita melaksanakan diskusi kelompok. Banyak sekali kekurangan yang harus kita benahi. Nah, salah satunya terjadinya ketidaksamaan masing-masing kelompok itu ada perbedaan tapi tidak mau diselesaikan secara bersama-sama. Masing-masing mempertahankan tapi tidak mau memberi argumen atau pendapat yang seharusnya ya. Jadi yang seharusnya di dalam satu kelompok itu harus mencari solusi untuk menyatukan satu pendapat jika memang harus memilih yang A atau yang B. Nah, kemudian juga yang kedua, motivasi atau keinginan untuk mencari tahu kenapa ini berbeda dengan saya. Mungkin ada perasaan malu atau semacamnya yang membuat kalian harus melakukan perubahan. Jadi kalau kita terus masih malu mempertahankan diri kita, malu untuk bertanya, malu untuk belajar supaya kita bisa berbicara dengan teman-teman sekelas atau dalam forum-forum yang lebih luas. Nah, ini nanti akan merugikan diri saya juga. Jadi berdiskusi saja. Dan berdiskusi ini kita belajar bukan hanya belajar materi kita belajar hari ini, tapi belajar untuk menuju ke masa yang akan datang. Nanti kalian akan dihadapi situasi yang harus berhadapan dengan orang banyak. Jadi ketika kalian disuruh untuk berbicara, kalian sudah terbiasa untuk berbicara, baik itu di depan bersama teman sekolah, kemudian di tempat umum dan segala macam. Kita berlatih dari sekarang. Jadi harapan kau untuk kedepannya kalian jangan malu-malu untuk berbicara. Jangan malu-malu untuk berbicara supaya terlatih. Karena peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita tidak terbiasa, kita tidak akan bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oke. Nah, baiklah, karena waktu sudah mau habis, untuk kedepannya kita akan memasuki materi yang masih berhubungan dengan teks persuasi untuk menyimpulkan isi dari teks persuasi tersebut. Kalau tadi mengenai ajakan, nanti kita akan membahas mengenai isi di dalam teks persuasi. Jadi secara lebih lengkap lagi isi itu akan kita bahas bagaimana teks persuasi tersebut. Ya. Nah, oke, tidak ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Kalau ada silakan ada kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia dapat kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memilih satu kelompok
mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, nanti Pak tentukan kelompoknya. Nah, kemudian ketika temannya mempresentasikan hasilnya, dengarkan dulu. Dengarkan. Nah, ketika kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain menanggapi, ya. Menanggapi hasil diskusi, misalnya kelompok 1 yang berdiskusi, yang tampil, dan kelompok 2, 3, dan 4 menanggapi hasil diskusi itu sesuai atau tidak. Kalau sesuai nanti buktikan di situ pada tulis. Paham? Kalau tidak sesuai, mau dibantah, apa yang mau dibantah nanti ditanya, dibantah. Oh, ini menurut kami ini salah. Lemparkan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti mereka akan menjawab menurut mereka dari mana mereka dapatkan ini. Mereka akan menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari hasil diskusi mereka, ya. Jadi kalau ada yang bertanya kelompok 2, 3, dan 4 langsung bertanya kepada kelompok yang menyajikan. Paham? Bisa? Oke, siap semua. Jadi siapkan pertanyaannya di kertas sampai kalian tadi, ya. Pertanyaan disiapkan. Siapkan nanti bisa kalau ada pertanyaan ulang nanti bisa ditanya ulang sama penyaji. Oke, siap? Kita mulai. Kita mulai, ya. Oke, kita mulai. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Pak tunjuk kelompok Sintani. Kelompok yang lain menanggapi. Silakan kalian bacakan hasil diskusi kalian terlebih dahulu. Nanti kelompok lain siap-siap untuk bertanya jika masih ada keraguan atau ada perbedaan di antara kalian. Kenapa dia memilih itu, ya? Silakan. Bisa kita mulai? Oke. Kalau bisa kita mulai, silakan dimulai kelompok Sintani. Bacakan hasil diskusinya. Di situ saja, berdiri kan? Berdiri biar nampak teman yang lain dan mendengarkan apa yang dibaca. Persuasi, teksta tersurat, harus baiknya disebab pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya betul-betul mengaca pada peraturan wilayah. Jangan hindarilah rusaknya lingkungan di wilayah reservoir air seperti Puncak dan Bogor juga bisa dihentikan. Tidak, itu. Kita bisa menyimpulkan hasil dari kelompok Sintani. Mereka memilih teks yang A, ya, teks yang pertama, pembangunan kota Jakarta. Nah, kemudian apakah sesuai dengan kelompok-kelompok yang lain? Jika ada perbedaan, silakan kalian mau bertanya kenapa mereka memilih yang itu, atau kalau masih ada yang sama, mungkin mau ditanyakan lebih lanjut, silakan apa yang mau ditanyakan. Oke, dari kelompok 1 dulu, kelompok sebelah sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi hasil dari kalian apa? Sama atau berbeda? Berbeda. Nah, tentu kalau berbeda ada pertanyaan. Kalau tidak berbeda, sama, ya tidak berbeda, ada perbedaan. Kenapa kalian memilih berbeda? Sementara kalian berbeda dari kelompok yang satu tadi. Ayo. Kelompok Febri ada yang mau ditanyakan sama atau tidak hasilnya? Kalian memilih teks yang pertama dan yang kedua.
Yang pertama. Kalau yang ini yang kedua. Jadi ada perbedaan. Mereka memilih teks yang pertama, sementara kelompok lain memilih teks yang kedua. Itu ada pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan dengan kelompok satu? Kenapa? Nah, mungkin Pak langsung bertanya dulu. Nah, coba kalian dulu yang bertanya. Pasti karena ada perbedaan, tentu adanya pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau kalian akan lakukan. Ada pertanyaan. Silakan bertanya. Tanya langsung mau tanya. Angkat tangan dari kelompok mana mau bertanya. Nanti dijawab oleh kelompok yang menyajikan. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan langsung bertanya dengan kelompok penyanyi. Jangan malu-malu, kita belajar tidak perlu malu-malu. Agar berbahasa mengatakan kalau bertanya bisa dijalan. Karena tidak ada yang bertanya, berarti kalian menerima apa yang dikatakan atau yang disajikan oleh kelompok Bintani. Benar? Padahal jelas ada perbedaan dari kalian. Tapi mungkin karena malu atau bagaimana, itulah ketika kita mau belajar harus benar-benar mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan berdiskusi juga sesuai dengan kelompoknya, berdiskusi bersama-sama ya. Karena waktu kita tidak lama lagi, Pak akan memilih menjelaskan apa yang disampaikan ya. Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh kelompok Sintani, dari kedua teks tersebut memang benar teks persuasi itu berada di teks A. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Sintani. Karena mereka belum bisa menjelaskan, tapi sebelum Pak jelaskan, Pak coba bertanya dulu dengan kelompok penyanyi, kenapa kalian memilih yang A tadi sebagai teks persuasi? Nah itu salah satunya. Memang paragraf yang A itu pendek dibandingkan dengan paragraf yang B. Pak ulangi lagi bacaannya supaya kalian bisa mendengar. Jadi karena itu satunya. Oke, baik, dengarkan Pak ulangi lagi. Pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus. Di situ ada kata harus. Harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Berarti ada kata perintah harus melaksanakan untuk peruntukan wilayah. Nah, perusakan lingkungan di wilayah resapan air seperti Puncak dan Bogor. Jadi perusakan, memang sudah terjadi perusakan lingkungan di wilayah resapan air Puncak dan Bogor juga harus dihentikan. Kenapa? Di kota-kota itu banyaknya pembangunan yang sudah dilakukan, banyak pohon-pohon tanaman yang sudah dihilangkan atau ditumbangkan dan digusur segala macam, dibangun dengan semen-semen segala macam, akhirnya resapan air menjadi kurang sehingga timbullah banjir. Nah kalau bisa begitu sudah barang tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. Nah kalau sudah terlaksana hal seperti ini harus. Jadi ada kata perintah di situ
perintahnya ialah harus, kata perintah. Jika pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah, jadi harus betul-betul mengacu. Dilihat dulu situasinya, mengacu pada peruntukan wilayah untuk membangun suatu kota ya. Nah kemudian di situ dikuatkan lagi dengan perusakan lingkungan di wilayah resapan air. Ada dibuat lagi kata-katanya perusakan lingkungan. Nah kemudian kalau sudah dilaksana baru akan muncul di Jakarta tidak akan terjadi banjir lagi. Nah, ini berbeda dengan teks yang kedua. Di teks yang kedua hampir berupa seperti pemberitahuan atau iklan yang lengkapnya iklan mempromosikan ketika orang mau melakukan perjalanan di suatu tempat, mengambil penginapan untuk wisata, kehabisan tempat penginapan di hotel-hotel bisa mengambil penginapan kecil yang ada di desa untuk melihat keindahan alam. Jadi ada perbedaan. Jadi bisa melihat tersurat. Nah di sini teks tersebut masuk kategori tersurat karena langsung di dalam kata-kata ini untuk mengajak kita atau memerintahkan kita melakukan apa yang dibuat oleh penulis. Baik Bapak Ibu, kemarin kami samarkan saya Bapak Ibrahim sudah melakukan observasi supervisi di kelasnya Bapak Ibrahim. Nah untuk hari ini saya akan melakukan pasca observasi supervisi akademik. Baik, selamat pagi Pak Ibrahim. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya nih Pak Ibrahim, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak kemarin sudah bersedia untuk disupervisi di kelas berapa Pak? Kelas 8. Kelas 8 ya Pak. Nah di sini Pak, saya akan melakukan pasca observasi supervisi ya Pak. Oke. Baik, sebelumnya saya mau bertanya bagaimana kabarnya Bapak ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Siap. Oke. Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah saya buat nih. Bagaimana nih perasaan Pak Ibrahim setelah saya supervisi kemarin? Alhamdulillah setelah supervisi kemarin ada perasaan yang agak nyaman sebelum di supervisi itu, ada terasa sedikit tapi ada kesalahan bagaimana. Tapi setelah itu adalah untuk merubah bagaimana nanti belajar di kelas dan segala macamnya. Oke, jadi senang ya Pak? Senang. Oke, alhamdulillah kalau senang ya Pak. Baik Pak, kita kembali lagi nih ke pembahasan yang pasca observasi ya Pak. Iya. Gimana Pak menurut Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin di kelas 8 itu? Kalau menurut saya sesuai dengan yang saya ajarkan ya menurut saya agak efektif juga untuk mengembangkan siswa supaya lebih berani gitu, berani untuk berbicara bersama teman-teman dan menyampaikan pendapat mereka itu. Oke, jadi efektif ya Pak. Oke, nah menurut Bapak kemarin Bapak sudah mengajar sesuai dengan RPP yang Bapak buat Pak? Sudah ya Pak. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Pak? Kalau dilihat ya sudah. Efektif ya. Nah kalau boleh nih Pak, kalau kita pakai skala nih dari 1 sampai 10 nih Pak, berapa nih tingkat keberhasilan yang Bapak lakukan kemarin itu? Kalau dilihat dari capaian siswanya waktu diskusi, setelah mereka mempresentasikan hasil diskusinya itu minimal 89. 8 dari 8 dengan 9 nih Pak. Wah lumayan ya Pak. Baik Pak, dari pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas kemarin, apa nih permasalahan yang Bapak temui pada peserta didiknya? Nah, kalau itu biasanya kemarin masih ada temuan, ada beberapa siswa yang kurang bekerja sama dalam kelompok. Nah, itu masih juga saya jumpai, cuman sedikit ada perubahan dari terdahulu, ada juga, tapi masih ada, belum semuanya bisa kompak dalam berdiskusi maupun berani menyampaikan semuanya, hanya beberapa orang saja masih ada yang malu-malu dalam kelompok ini. Tapi kalau keseluruhan kelompoknya
sudah mau, mereka sudah bisa untuk berbicara. Baik, oke, berarti kerjasama kelompok ya Pak? Iya, Oke. sama kelompok juga sih dilakukan. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan ini supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya Pak? Kalau ke depan tuh yang udah mulai terpikir itu rencananya kedepannya mau mencoba untuk memilih beberapa siswa yang agak unggul di dalam kelas itu untuk menjadi ketua kelompok. Jadi kalau supaya mereka bisa membantu teman-temannya sekalian menunjuk aja bagaimana cara ketika kita berdiskusi maupun menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok lain. Oke, jadi berarti itu rencana tindak lanjut Bapak ke Iya, depannya ya Pak? rencana ke depan. Oke, untuk mengatasi permasalahan itu. Iya. Ya, semoga saja ya Pak, mudah-mudahan apa rencana yang terencanakan ini ke depannya jauh lebih baik ke depan. Amin. Capai ya Pak? Iya. Oke. Wah, seru sekali nih Pak pembicaraan kita untuk hari ini. Nah, gimana Pak mengenai komitmennya? Apa komitmen yang akan Bapak lakukan nih ke depannya? Ya, terus Pak, terus belajar komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Oke, baik. Saya sudah tidak sabar lagi nih Pak ya untuk melihat perubahan. Mudah-mudahan kita semua nih Pak, termasuk saya, Bapak dan semuanya, mudah-mudahan ke depannya dalam proses pembelajaran kita jauh lebih baik. Nah, Bapak, itu saja yang ingin saya tanyakan untuk pasca observasi untuk hari ini. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama Bapak Ibrahim. Terima kasih atas waktunya. Selamat. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Bapak Ibrahim. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.